Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pesugihan Melon. Kekayaan jalur instan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Malam itu begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang bersaut-sautan di sekitar pondok tua di tengah hutan. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih pekat. Aroma yang menyesakkan dada, seperti bau anyir darah yang tersamarkan. Tapi entah dari mana aroma ini berasal. Sari, dengan perutnya yang membuncit karena kehamilan yang sudah memasuki bulan ke-6, keluar dari pondoknya dengan wajah pucat pasi. Tangannya yang gemetar memegangi perutnya, seolah mencoba melindungi sesuatu yang tak berdaya. Dalam hatinya masih sangat berat untuk merelakan apa yang ada dalam perutnya. Matanya mencari Benny, suaminya, yang sedang berdiri di dekat mobil bersama Mamat dan Raka. Mamat dan Raka adalah sahabat Benny. Mamat adalah seorang supir travel yang kebetulan malam ini dimintai tolong oleh Benny untuk mengantarkannya ke sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Dan Raka juga seorang teman lama Benny. Raka lah yang kali ini akan menjadi pemandu jalan perjalanan mereka. Belum, Mbah, tapi saya sudah melakukannya, ucapnya pelan sambil menelan ludah. Begitulah kira-kira isi percakapan Benny dengan orang yang ada di telepon. Benny melirik Sari. Seketika wajahnya Sari tegang. Kita harus lanjut, Dek. Ini satu-satunya cara. Seketika itu suasana jadi hening dan tegang. Sari hanya bisa mengangguk, tanda setuju dengan perintah suaminya. Tanpa berkata-kata, ia masuk ke dalam mobil. Mamat dan Raka hanya bisa saling berpandangan. Tak tahu harus berkata apa. Lalu mereka mengikuti Sari dan Benny yang sudah lebih dulu masuk ke dalam mobil. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, tetapi mereka juga tahu ini bukan urusan mereka untuk menghakimi. Kini mereka sudah ada di dalam mobil. Raka duduk di samping kemudi yang dipegang Mamat, serta Benny dan istrinya berada di jok belakang. Mamat awalnya tak pernah berpikir bahwa pekerjaannya sebagai supir rental akan membawanya ke situasi aneh seperti ini. Benny, seorang teman lamanya, meminta jasanya untuk mengantar ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Mamat tidak banyak bertanya. Pekerjaan adalah pekerjaan. Tetapi ketika Benny, istrinya Sari, dan seorang teman mereka bernama Raka masuk ke mobil tadi, suasana menjadi aneh. Mat, nanti kalau sudah sampai sana, jangan banyak ngomong ya. Ikut saja apa yang aku bilang, kata Benny sambil menyalakan rokok. Mamat hanya mengangguk, tetapi rasa penasaran mulai menggerogoti pikirannya. Apalagi setelah Benny mengaku bahwa tujuan mereka adalah rumah seorang dukun bernama Mbah Didin, yang terkenal dengan praktik pesugihan melon. Mamat menghiraukan pikiran yang berkecamuk dalam dirinya, lalu menyalakan mesin mobilnya. Kendaraan itu melaju dengan kencangnya di jalanan yang masih sepi. Karena mereka berangkat di pagi buta, di mana kendaraan belum banyak yang lalu lalang. Dalam benak Mamat, ia masih memikirkan tentang apa yang akan Benny lakukan di kota tujuan ini. Melon, gumam Mamat saat itu. Mendengar hal itu, Benny akhirnya menjelaskan apa itu pesugihan melon sebenarnya. Namun begitu Benny menjelaskan bahwa melon adalah istilah untuk menumbalkan anak dalam kandungan demi kekayaan, darah Mamat seolah berhenti mengalir. Ia kaget mendengar hal itu, tapi ia juga tak tahu harus berkata apa. Dalam pikirannya, mulai ada keraguan yang mendalam untuk meneruskan perjalanan ini. Namun, semuanya sudah terlanjur. Tak mungkin ia dengan tiba-tiba mengatakan tidak sanggup, sedangkan mereka semua sudah setengah jalan ini. Setelah melakukan perjalanan berjam-jam lamanya,
Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Rumah Mbah Didin terletak di ujung sebuah gang kecil yang hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Pohon-pohon besar menjulang tinggi di sekitar jalan setapak, menutupi cahaya bulan yang samar-samar. Mamat merasakan hawa dingin yang tidak biasa semakin menusuk saat mereka mendekati pondok. Di depan pondok, Mbah Didin sudah menunggu. Pria tua itu berkulit keriput, dengan mata yang seakan bisa menembus jiwa seseorang. Di sampingnya berdiri seorang pria muda yang diperkenalkan sebagai anaknya, yaitu Mas Pur. "Apa semua yang saya minta sudah dibawa?" kata Mbah Didin tanpa basa-basi. Beni menyerahkan kantong plastik hitam yang berisi uang tunai, sehelai kain putih, dan beberapa bunga aneh yang tidak Mamat kenali. Setelah memeriksa barang-barang itu, Mbah Didin menatap Sari. "Kamu siap?" tanyanya dengan suara pelan tapi mengintimidasi. Sari mengangguk lemah, sementara tangannya tak henti-hentinya memegangi perutnya. Ritual pertama dimulai di sebuah sungai kecil yang terletak tidak jauh dari pondok. Sari diminta mandi sendirian di sungai itu, sementara Beni, Mamat, dan Raka menunggu di pinggir sungai. Air sungai dingin dan mengalir lambat, seolah-olah tidak ingin mengganggu kesunyian malam ini. Mamat mulai merasa ada yang salah ketika mendengar suara tawa kecil seperti suara anak-anak bermain, meski tak ada siapa-siapa di sana. Raka yang biasanya tenang terlihat gelisah. "Apa kau dengar itu?" bisik Raka kepada Mamat. "Dengar apa?" jawab Mamat, meski ia tahu apa yang dimaksud. Sementara itu, Sari keluar dari sungai dengan wajah pucat dan tatapan matanya kosong, seolah-olah air sungai telah membawa jiwanya mengalir. Lalu, ia berjalan menuju suami dan Mbah Didin yang sudah dari tadi menunggunya. "Saya sudah selesai, Mbah," katanya. Mereka berjalan beriringan menuju pondok. Ritual utama dilakukan di sebuah ruangan gelap di dalam pondok. Di tengah ruangan ada sebuah altar kecil yang dipenuhi lilin-lilin dan sesajen. Tak lupa, bunga dan kain putih yang sudah dipersiapkan Beni juga ikut tertata di samping sesajen. Ruangan itu dipenuhi bau kemenyan yang menyengat tercampur dengan aroma dupa yang dibakar. Mbah Didin memulai dengan membacakan mantra dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Sari diminta berbaring di atas altar, sementara Beni duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya dengan erat. Setelah membaca mantra dan mendekati Sari, Mbah Didin mulai menaburkan bunga di atas perut Sari. Tak lupa ia menyipratkan air jampi yang sudah dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Sementara Mamat dan Raka hanya bisa tertunduk dengan hati yang tak karuan melihat adegan itu. Suara gemertak kayu dari lantai pondok membuat Mamat semakin gelisah. Raka hanya diam 1000 bahasa. Ketika Mbah Didin menyebutkan nama anak dalam kandungan Sari, suasana berubah. Lilin-lilin yang menyala mulai berkedip-kedip dan suara angin tiba-tiba terdengar dari dalam ruangan. Lalu muncullah sesosok bayangan hitam dengan wajah yang tak jelas, namun matanya merah menyala dari kejauhan. Sosok itu mencoba mendekati Sari yang masih terbaring di atas altar. Sari yang melihat sosok itu terdiam kaku tanpa bisa bergerak sama sekali. Jantungnya dag-digduk tak karuan. Rasa takut merayap di sekujur tubuhnya. "Tumbal ini akan membawa kekayaan kepada kalian," ucap Mbah Didin sambil memejamkan mata. Tiba-tiba Sari menjerit keras. "Tidak, perutku sakit." Lalu dia refleks bangun dan berlari keluar dari altar itu. Beni yang di sampingnya hanya terdiam melihat Sari keluar. Dia seakan terpaku melihat sosok hitam dengan mata merah itu. Dia pun membiarkan istrinya berlari. Semua orang terdiam. Mamat yang berdiri di dekat pintu merasa tubuhnya kaku. Dalam sekejap, lampu-lampu padam dan ruangan menjadi gelap gulita.
Dalam keheningan itu, mereka mendengar suara makhluk yang tadi sempat mereka lihat menggeram kuat, menandakan kemarahan yang sudah memuncak. Dari kegelapan itu pula, terdengar suara bayi menangis. Tetapi suara itu tidak berasal dari Sari. Tangisan itu menggema, semakin keras, hingga membuat semua orang menutup telinga. "Bah, apa ini?" teriak Benny panik. "Diam, jangan bergerak," bentak Bah Didin. Namun, suara tangisan itu semakin mendekat, diikuti oleh suara langkah kaki kecil yang berlari mengelilingi ruangan. Ketika lilin menyala kembali, sesosok bayangan kecil berdiri di tengah ruangan. Bayangan itu menyerupai anak kecil, tetapi wajahnya terlalu gelap untuk dilihat dengan jelas. Sosok itu menatap Benny dengan mata merah menyala. "Kenapa kau tega?" Suara kecil itu bergema, penuh amarah. Karena tidak kuat lagi menahan ketakutan, mereka semua pun memutuskan keluar dari pondok itu. Ritual itu pun gagal. Bah Didin mengusir Benny dan Sari, mengatakan bahwa mereka telah membangunkan arwah yang tidak seharusnya. Keraguan Sari dan rasa tidak ikhlas melepas bayi dalam kandungannya untuk ditumbalkan menjadi penyebab kegagalan itu. Dalam perjalanan pulang, mobil yang dikemudikan Mamat mogok di tengah jalan yang dikelilingi hutan. Ketika mereka keluar untuk memeriksa, mereka melihat sosok anak kecil itu berdiri di kejauhan, menatap mereka dengan senyum menyeramkan. Sari menangis histeris, tak kuasa menahan rasa bersalah kepada anaknya. Sementara Benny jatuh terduduk, meratapi keputusan mereka yang salah. Penyesalan itu sekarang menghantui hidup Benny. Walaupun ritual itu gagal, tapi teror dari hantu anak kecil itu terus mengikuti mereka. Mamat dan Raka, meski tidak terlibat langsung, tahu bahwa malam itu telah mengubah hidup mereka semua selamanya. Setelah kejadian itu, Benny dan Sari menghilang tanpa jejak. Mamat berhenti menjadi supir rental dan mengabdikan hidupnya untuk beribadah, berharap bisa melupakan apa yang telah dilihatnya. Namun, setiap kali ia melewati hutan itu, ia selalu merasa ada sepasang mata kecil yang mengawasinya dari kegelapan.